Halo sahabat satu hobi, sahabat Aksara Bonsai. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga selalu tetap semangat dalam berkarya, terutama dalam hobi bonsai. Dalam video kali ini saya akan membagikan dokumentasi tentang pembuatan media ya, untuk bahan-bahan bonsai yang saya punya, karena beberapa ada yang harus ganti media ya. Ada 4 bahan yang saya persiapkan hari ini ya. Saya menggunakan campuran berupa tanah subur ya teman-teman ya. Ini tadi saya cari di bawah pohon bambu ya, di kebun ya. Kemudian yang kedua adalah sekam bakar ya. Sekam bakar ini saya dapatkan dari penyosohan beras ya sahabat. Tekstur sekamnya sudah agak halus ya teman-teman ya. Karena ini tidak khusus sebenarnya dibuat untuk mencampur media ya. Limbah sekam ini hanya dibakar begitu saja karena terlalu banyak ya. Jadi saya pilih yang seperti ini ya. Memang agak halus sebenarnya, kurang bagus ya. Tetapi yang ada ini yang paling baik ya menurut saya ya. Kemudian yang ketiga saya menggunakan juga sekam mentah ya teman. Sekam mentah ini juga saya dapat di penyosohan beras yang sama ya teman-teman. Jadi limbahnya cukup banyak di penyosohan tersebut. Saya pilih di tumpukan yang paling bawah ya teman-teman, agar kira-kira sudah terfermentasi secara alami. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya. Hanya saja kondisinya agak basah, tapi tidak apa-apa, nanti saya campurkan ini dengan sekam bakar ya teman-teman. Dan bahan yang terakhir adalah pasir kali ya. Untuk perbandingan campurannya, saya menggunakan 1 ember pasir kali ya teman-teman. Kemudian saya campurkan dengan setengah ember tanah subur. Sengaja saya memberikan proporsi yang lebih banyak terhadap pasir kali karena lumayan poros ya teman-teman ya. Kemudian nanti kedua jenis sekam ini, sekam mentah dan sekam bakar ini akan saya campur terlebih dahulu. Setelah tercampur nanti saya akan gunakan 1 ember campuran saja ya. Oke, jadi saya langsung saja mulai mencampurkannya. Saya mulai dulu dengan mencampurkan kedua jenis sekam ini ya teman-teman. Untuk sekam media sendiri biasanya di toko-toko pertanian atau stand-stand tanaman hias biasanya menyediakan sekam yang sudah difermentasi. Jadi cukup bagus untuk digunakan mencampur media karena sudah difermentasi dengan pemberian campuran larutan mikroorganisme ya, yang baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Untuk kali ini saya menggunakan campuran sekam mentah dan sekam bakar ini. Saya gunakan perbandingan untuk membuat media yang cukup poros ya teman-teman ya, sehingga tidak menyimpan air terlalu banyak, tapi juga tetap bisa mengikat air karena ini sudah masuk musim kemarau ya teman-teman. Jadi agar tidak terlalu sering menyiram ya. Baik, kira-kira cukup ya teman-teman ya pencampuran sekam mentah dan sekam bakarnya. Sekarang saya akan ambil 1 ember saja ya, menggunakan pot ini untuk takaran ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat media sendiri, silahkan atur ya, tergantung kebutuhan teman-teman untuk perbandingan campuran media ini ya. Nah, selanjutnya saya akan mencampurkan dengan pasir kali dan tanah subur ya teman-teman. Jadi untuk tanah suburnya saya gunakan setengah ember saja ya, kira-kira saja ya teman-teman ya. Cukup sekian. Kemudian yang saya beri lebih banyak adalah pasir kali ya. Ini takarannya 1 ember ya. Campurkan saja. Oke, baik sahabat, selanjutnya saya akan masukkan
campuran sekam mentah dan sekam bakarnya. Saran saya untuk pemberian sekam jika sahabat berada di daerah yang cukup kering atau beriklim panas, sahabat bisa memperbanyak takaran dari pemberian sekam ini ya teman. Baik itu sekam mentah maupun sekam bakar atau campuran antar keduanya. Sebenarnya untuk sekam sendiri menurut saya lebih bagus yang sekam bakar ya, karena menurut saya dengan proses pembakaran itu mikroorganisme yang tidak menguntungkan bagi tanaman itu bisa mati ya. Tetapi sekam bakar yang saya gunakan karena sudah terlalu halus, jadi saya campurkan juga dengan menggunakan sekam mentah ya. Oke baik, jadi kira-kira cukup ya teman-teman, hasilnya seperti ini ya teman-teman lihat ya. Kemudian terakhir saya akan menambahkan sedikit pupuk kandang ya, jenis kotoran kambing yang sudah halus yang sudah difermentasi. Jadi ini untuk pupuk kandangnya ya, bentuknya seperti itu, ini sudah kering ya teman-teman. Jadi menurut saya sudah cukup aman digunakan untuk mencampur media ya. Untuk pupuk kandang ini saya rasa cukup setengah ember saja saya berikan ya, agar tidak terlalu banyak ya, karena saya rasa di campuran ini sudah mengandung banyak nutrisi. Jadi pupuk kandang ini hanya saya gunakan untuk menambahkan saja nutrisi yang ada di dalam media yang saya buat. Jadi saya hanya gunakan setengah ember saja kira-kira ya. Jadi pemberian pupuk pun disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Untuk bahan-bahan bonsai yang memang sudah kuat ya, bisa diberikan pemberian pupuk yang lebih banyak. Saya aduk kembali ya. Baik sahabat Aksara Bonsai, kira-kira demikian ya pembuatan media yang saya lakukan hari ini. Nanti ini saya gunakan untuk mengganti media beberapa bahan yang saya punya. Saksikan terus video-video dari Aksara Bonsai. Semoga bermanfaat bagi sahabat penghobi semua, terutama sahabat yang baru mulai belajar tentang bonsai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di video Aksara Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap bisa membagikan konten-konten yang bermanfaat seputar hobi bonsai. Oke, saya Iksa mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam video ini. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.